wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita bersama Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Khalid SAG, guru kita bersama Mukarram Al-Ustaz Dr. Arif Fahrudin MA, guru kita Al-Ustaz Riki Amaluddin Eskom, guru kita Ustaz Syahrial Anam SPDI, guru kita Ustaz Ahmad Suhel, guru kita Ustaz Ahmad Sofyan Hakim, guru kita Ustaz Rahmat Rizki Fadli, Ustaz Arya, serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita hidup di dunia ini menurut Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Manusia, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dijadikan kalian berpasang-pasangan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sangat banyak. Yang paling enak sunnah Nabi Muhammad ngapain? Kawin. Nikah. Yang paling enak diantara sunnah Nabi besar Muhammad adalah menikah. Makanya pankihu ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah atas kalian wanita-wanita 1, 2, 3. Tapi kalau kamu kagak mampu, jangan 1 aja. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'a li arba'a. Nikahilah wanita-wanita di antara kamu itu atas 4 macam. Yang pertama li jamaliha. Yang pertama karena kecantikannya. Li jamaliha. Yang kedua li nasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga lima liha, karena hartanya. Yang terakhir, yang keempat adalah lidiniha. Fasfar bizatiddin taribat yadak. Kita oleh Nabi suruh cari tuh wanita yang cantik, yang keturunan bangsawan, yang kaya. Dan yang terakhir pesan Nabi yang harus dipegang adalah agamanya yang baik. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang anak minta dilamarin, seorang wanita minta kepada orang tuanya, wahai ayahku, aku ingin menikahi seorang wanita. Maka lelaki tadi minta orang tuanya agar datang ke rumah seorang wanita. Maka ayahnya itu dengan semangat mengantar anaknya untuk melamar wanita tadi. Ketika sampai di rumah wanita tadi, dilihat wanita tadi oleh ayahnya. Wanitanya sangat cantik. Maka dikatakan oleh ayahnya, wahai anakku, wanita ini tidak pantas untukmu. Dia pantasnya oleh orang yang sudah berpengalaman dalam berkeluarga. Maka terjadi perdebatan antara si anak dan orang tua, rebutan wanita cantik, dan dilaporkan kejadiannya kepada polisi.
datang ke kantor polisi nih anak sama orang tua, dan diceritakan kejadiannya tadi tuh, yang anak dan ayahnya berebutan wanita cantik. Maka polisi minta dihadirin, mana wanitanya, sini nanti akan aku tanya dia pilih orang tua atau anaknya. Ketika sampai si wanita tadi, maka terheran-heranlah polisi dengan kecantikan wanita tadi. Dikatakan oleh polisi tadi, wahai orang tua, wahai pemuda, wanita ini tidak pantas untuk kamu nikahi. Dia pantasnya dengan aku, orang yang berpangkat, yang punya jabatan. Lalu mereka saling bertengkar, berdebat, sampai akhirnya mereka meminta pengadilan kepada sang menteri. Datang nih bertiga polisi, orang tua, anak muda, dan meminta keadilan kepada sang menteri. Diceritakan kejadian yang tadi nih, rebutan wanita cantik antara pemuda, orang tua, dan polisi. Setelah diceritakan kejadian ini, maka sang menteri meminta dihadirkan wanita tersebut. Ketika dihadirkan wanita tersebut, betapa kagumnya, betapa herannya sang menteri melihat kecantikan, keindahan seorang wanita ini. Maka dikatakan oleh sang menteri, kalian tidak pantas untuk menikahi wanita ini. Akulah yang pantas menikahi wanita ini. Maka terjadi lagi tuh perdebatan antara mereka berempat, polisi, menteri, orang tua, anak, sampai mereka laporkan kepada pimpinan tertinggi di negaranya, yaitu presiden. Maka sesampainya di sana, dia melaporkan hal kejadian tentang wanita cantik tadi. Maka dikatakan oleh presiden tadi, baiklah, aku akan mengambil keputusan asalkan kamu hadirkan wanita tersebut. Maka datanglah seorang wanita tadi dan dilihatnya oleh sang presiden. Rupanya presiden juga masih doyan. Kita kira-kira kalau disuruh nambah mau apa kagak? Agak. Maunya malu-malu nih, takut-takut nih. Tonton bilang kagak. Iya, terakhir ketika presiden melihat wanita cantik ini, maka presiden tadi terpesona dan terpana. Maka dikatakan oleh presiden tadi, kalian tidak pantas menikahi wanita ini. Akulah yang pantas menikahi wanita ini, karena akulah adalah pemimpin dari kalian. Dan wanita tadi mengambil keputusan untuk diadakan lomba untuk mengejar wanita ini. Wanita ini berlari, dan sang presiden, sang menteri, sang polisi, orang tua, dan pemuda disuruh mengejarnya wanita tersebut. Siapa yang mendapatkan wanita ini, yang dapat menangkap, maka dialah yang akan menikahinya, kata wanita tersebut. Maka berlarilah wanita itu, dan juga para presiden, menteri, polisi, orang tua, dan pemuda ini mengejar, terus berlari sampai pada satu lubang. Ketika wanita itu lari dan di depannya ada lubang, dan wanita itu lolos dari lubang tersebut, yang lainnya ketika mengejarnya pada masuk ke lubang bareng-bareng yang lumayan dalam. Maka dikatakan oleh wanita itu, itulah aku yang kamu kejar selama ini. Itulah adalah dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Dunia ini seperti bayangan. Apabila kita kejar ke bayangan, nggak bakalan kita dapatkan.
diibaratkan seperti itu. Tapi kalau kita membelakangi bayangan tersebut, mau tidak mau bayangan tersebut akan mengikuti kita. Hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'tum minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, barang siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau tidak mampu, kata Nabi, berpuasalah. Kalau tidak mampu juga, suruh puasa terus sampai kita bisa membentengi diri kita dengan puasa tersebut. Dikatakan wanita yang sholihah itu apabila dipandang dia menyenangkan bagi suaminya, apabila disuruh diperintahkan oleh suaminya dia taat, dia patuhi. Apabila ditinggal bekerja oleh suaminya, maka dia akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim